Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Belajar Bareng Okta. Masih sama saya, Okta. Baik Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di video pembelajaran tentang PPG. Ya, kali ini kita akan bahas tentang teori belajar. Mungkin ada sekitar beberapa soal yang akan kita bahas dalam video kali ini. Semuanya seputar teori belajar ya Bapak Ibu. Nah, ini mudah-mudahan bisa digunakan sebagai bahan belajar Bapak Ibu guru sekalian dalam mempersiapkan diri menghadapi pretest PPG maupun dalam menghadapi UP. Ya, UP, uji pengetahuan PPG dalam jabatan, itu ujian akhir dalam PPG. Baik, untuk soal yang pertama, seorang siswa bersikap acuh tak acuh dalam belajar bahasa Inggris. Suatu ketika, guru meminta dia untuk menjadi pemimpin regu dalam sebuah kerja kolaborasi. Pada saat itulah siswa tersebut menunjukkan potensinya sebagai pemimpin. Sejak saat itu, siswa tersebut aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ya, teori belajar yang digunakan guru tersebut adalah titik-titik. Nah, ini berarti kita bisa ambil kata kunci ini ya. Berarti kan seorang siswa itu awalnya acuh tak acuh ya. Acuh tak acuh artinya secara minat, secara perilaku tidak menunjukkan ketertarikan terhadap pelajaran bahasa Inggris. Kemudian guru tersebut melakukan sebuah tindakan ya, dia meminta siswa tersebut untuk menjadi pemimpin regu. Artinya siswa tersebut diberikan kepercayaan menjadi pemimpin regu dalam sebuah kerja kolaborasi sehingga terjadi perubahan perilaku dari siswa tersebut ya, sehingga siswa tersebut menunjukkan potensinya sebagai pemimpin. Nah, sejak saat itu siswa itu aktif, nah gitu ya. Berarti ini teori belajar yang digunakan kemungkinan adalah kognitif. Ini nggak mungkin jelas karena dia itu tidak secara perilaku ya, secara pengetahuan gestalt juga bukan. Behavior ini yang lebih cocok ya, behavior ini adalah perilaku. Teori belajar tentang perilaku. Sedangkan humanistik itu teori belajar yang berhubungan dengan memanusiakan manusia. Behavior sama humanistik ya, humanistik itu memanusiakan manusia. Jadi yang lebih cocok di sini adalah yang A. Oke, ini berarti jawabannya A ya Bapak Ibu untuk yang nomor 1. Kita lanjutkan ke nomor yang kedua. Baik, soal berikutnya yang nomor 2, guru berperan sebagai fasilitator dalam kelas untuk memberi kemudahan belajar bagi para siswa seperti mengatur dan menyediakan sumber-sumber belajar, kemudian memotivasi siswa untuk berpikir kritis, serta berusaha memahami jalan pikiran siswa. Teori belajar semacam ini disebut dengan teori belajar titik-titik. Di sini yang A behavioristik, B kognitif, C sosial, dan D humanistik. Di sini kata kuncinya, di sini guru berperan sebagai fasilitator. Ini kata kunci yang pertama. Kemudian memotivasi siswa untuk berpikir kritis ya, guru perannya hanya fasilitator, terus memotivasi siswa diminta untuk berpikir kritis serta berusaha memahami jalan pikiran dari siswa. Dan secara peran guru ini tidak menanamkan perilaku ya. Behavior itu tidak tertampak dari sini. Kognitif karena guru berperan sebagai fasilitator sehingga tidak cocok dengan kognitif ya. Sosial dan humanistik. Oke, kita bahas satu-satu aja per
teori belajar ya. Pertama tentang behavior. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Keck dan Berliner tentang perubahan tingkah laku ya sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktek pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Ya. Kemudian teori behavioristik itu dengan model hubungan stimulus responnya mendudukan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Ya, ini individu yang pasif. Sedangkan di soal yang ini kan guru berperan sebagai fasilitator dan siswalah yang diminta untuk berpikir kritis. Ya. Sumber-sumber belajarnya dari guru semua, tapi siswalah yang aktif gitu. Kemudian respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan dan pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Jadi untuk yang behavioristik ini tidak cocok ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjut yang bahas yang kognitif. Nah, teori belajar kognitif itu mulai berkembang pada abad terakhir sebagai protes terhadap teori perilaku yang telah berkembang sebelumnya. Model kognitif ini memiliki perspektif bahwa peserta didik itu memproses informasi dan pembelajaran melalui upaya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan baru dengan pengetahuan yang ada. Sehingga model ini menekankan pada bagaimana informasi itu diproses ya. Berarti untuk yang kedua pun, yang B ini pun bukan ya Bapak Ibu, karena lebih ke aspek pengetahuan yang ditonjolkan dalam pembelajaran. Ya, kita lanjutkan bahas yang sosial. Untuk teori belajar sosial ya, ini adalah konsep motivasi belajar yang erat kaitannya dengan prinsip bahwa perilaku yang memperoleh penguatan di masa lalu itu lebih memiliki kemungkinan diulang dibandingkan dengan perilaku yang tidak memperoleh penguatan atau perilaku yang terkena hukuman. Dalam kenyataannya, daripada membahas konsep motivasi belajar, penganut teori perilaku lebih memfokuskan pada seberapa jauh siswa telah belajar untuk mengerjakan pekerjaan sekolah dalam rangka mendapatkan hasil belajar yang diinginkan. Jadi ini lanjutan daripada teori belajar behavioristik ya, sama-sama tentang perilaku, dimana guru sebagai pengamat ya untuk memberikan penguatan atau perilaku dari seorang siswa ya. Jadi sosial ini nggak cocok, maka kemungkinan jawabannya adalah humanistik. Tapi kita akan bahas juga humanistik itu apa sih. Nah, menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika seorang pelajar telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Nah, di sini kan kata kuncinya tadi memahami jalan pikiran siswa. Kalau dia sudah bisa memahami lingkungan dan dirinya sendiri, maka dia dikatakan berhasil menurut teori belajar humanistik ya. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun dia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Nah, ini aktualisasi diri ya, berpikir kritis dan kreatif. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Peran guru dalam teori belajar ini adalah sebagai fasilitator. Nah, ini ya, semua kata kuncinya muncul di sini ya bagi siswa, sedangkan guru memberikan motivasi, kesadaran mengenai makna kehidupan. Guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada siswa dan mendampingi siswa untuk memperoleh tujuan belajar. Di sini siswalah yang berperan sebagai pelaku utama dalam memaknai pengalaman belajarnya sendiri. Jadi untuk yang nomor 2 ini jawabannya adalah D. Untuk soal nomor 3, seorang guru memberikan perintah kepada siswa untuk melakukan kegiatan praktik.
merupakan suatu stimulus dan siswa dengan menggunakan pemikirannya melakukan kegiatan praktek. Nah, itu merupakan respon yang hasilnya langsung dapat diamati. Teori belajar tersebut disebut, nah ini teori belajar behavioristik ya, kaitannya dengan kegiatan praktik ya, perilaku, di mana guru memberikan stimulus dan siswa langsung melakukan respon ya, yang hasilnya itu dapat langsung diamati karena dia berdasarkan tingkah laku siswa. Pengamatan secara fisik. Jadi untuk yang nomor 3 jawabannya adalah C. Soal berikutnya, guru melakukan pembelajaran dengan memberikan kebebasan yang luas kepada siswa untuk menentukan apa yang dia inginkan, ya kan? Kemudian apa yang ingin dia pelajari sesuai sumber-sumber belajar yang tersedia atau disediakan. Pernyataan ini merupakan ciri dari teori belajar titik-titik. Nah, ini seharusnya humanistik ya, karena kita tahu tadi humanistik adalah memanusiakan manusia, di mana siswa itu sebagai pelaku utama ya, dia sendiri yang mengkonstruksi, yang membentuk ya. Guru itu memberikan kebebasan yang luas, ini kan kata kuncinya gitu. Guru memberikan kebebasan yang luas kepada siswa untuk menentukan apa yang ingin ia pelajari sesuai sumber-sumber belajar yang tersedia. Nah, ini humanistik ya, memanusiakan manusia. Guru perannya sebagai fasilitator. Nah, ini konstruktivis, ada catatannya yaitu membangun sendiri pengetahuan. Memang mirip sih dengan humanistik gitu, mirip ya, ini mirip-mirip ya Bapak Ibu antara konstruktivis dengan humanistik ya. Ini menurut saya sih humanistik. Guru melakukan pembelajaran dengan memberikan kebebasan yang luas kepada siswa untuk menentukan apa yang ingin ia pelajari sesuai sumber-sumber belajar yang tersedia atau yang dapat disediakan. Nah, ini menurut saya itu humanistik ya. Tapi ini juga mirip-mirip dengan konstruktivis ya. Menurut jawaban dari modulnya sih ini konstruktivis. Sementara menurut saya di sini humanistik ya. Silakan Bapak Ibu guru komentar ya. Menurut Bapak Ibu apakah ini lebih cocok konstruktivis atau humanistik ya? Kita diskusi bareng-bareng ya Bapak Ibu guru. Semoga ada pencerahan dari sini ya, apakah dia konstruktivis ataupun humanis. Tapi menurut saya ini human gitu, humanis ya, karena dia guru itu memberikan kebebasan yang luas kepada siswa untuk menentukan apa yang ingin dia pelajari. Jadi ini siswalah yang diberi kepercayaan untuk menentukan apa yang mau dia pelajari kan, sesuai dengan sumber-sumber yang sudah disediakan oleh Bapak Ibu guru. Nah, jadi secara teori belajar ini memanusiakan manusia gitu. Jadi humanistik menurut saya. Ya, yuk Bapak Ibu komen di bawah ya. Saya tunggu komennya. Kita buka diskusi bareng-bareng. Semoga dapat solusi yang terbaik. Apakah pendapat saya benar atau siapa sih Bapak Ibu guru yang mendukung saya atau punya pendapat yang lain? Ya, saya tunggu komennya. Mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa jadi bahan belajar ya, bisa tidak membingungkan terutama itu ya. Semoga kita semua disukseskan dalam Pritas maupun UP PPG dalam jabatan kali ini. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe juga channel YouTube Belajar Bareng Okta ya.